Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul ihtiram wa shahrul sabr. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sha'imina was-sha'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wal-dhakirina Allaha katsiran wal-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan 1444 Hijriah, di hari yang ke-23 ini Allah masih memberikan kita nikmat yang terus berulang. Nikmat iman dalam Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga sampai dengan tahun ini, Ramadan ini, kita masih bisa menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sekuat mungkin larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini terus Allah berikan kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah dari Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan mulia ini, di bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, kita ambil momentum untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil waktu-waktu untuk bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriktiraf, mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang lalu, agar dalam kehidupan kita senantiasa Allah berikan keajaiban di masa yang akan datang, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa Ramadan telah kita jalani 23 hari. Artinya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita semua. Patut kita bersyukur kepada Allah karena sampai dengan hari ini iman, taufik Allah berikan kepada kita, di mana iman dan taufik ini mahal harganya, kecuali hanya orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rawat, maka jaga, tentunya dengan mendekatkan diri, terutama dengan wasilah komunitas-komunitas yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali pernah menyatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa tipologi orang-orang yang berpuasa ini terbagi menjadi 3. Ada tipe yang dikatakan shaumul awam, puasanya orang awam, di mana puasa ini hanya sebatas tataran pada terminologi, hanya menjaga diri dari yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi lisannya, perilakunya, tabiatnya tetap sama dengan 11 bulan yang lalu. Kemudian ada tipologi yang kedua, shaumul khawas, puasanya yang orang
di mana puasa pada tipologi yang kedua ini tidak saja hanya menahan lapar, menahan diri dari yang membatalkan puasa di siang hari Ramadan, tetapi lebih dari itu dia menjaga 5 perkara dalam rangka menjaga esensi, menjaga nilai dari ibadah puasa itu sendiri, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tipologi puasa orang yang kedua ini menjaga benar sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi bersabda, khamsatu asya'a tuhbitu shaum, 5 perkara yang dapat membatalkan puasa, yang dapat membatalkan pahala puasa. Kata Nabi, al-kadhibu, yang pertama dusta. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar menjaga kita, karena dikatakan juga Ramadan sebagai syahrus sabr, bulan yang sabar, mampu menjaga lisan dari terbiasa tergelincir dari perbuatan dusta. Sebagaimana beberapa akhir yang lalu lazim negara ini banyak orang-orang yang terjebak pada kedustaan, sehingga cerita demi cerita dibangun dirangkai menjadi sebuah episode cerita yang panjang akibat dari awal kedustaan. Kemudian yang kedua, wal-ghibah, menggibah. Orang-orang yang berpuasa pada tipologi yang kedua ini menjaga lisannya dari membicarakan orang lain, dari mencari-cari kesalahan orang lain, dijaga lisannya agar terhindar dari hilangnya ibadah pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wadamimah, menjaga diri dari perbuatan mengadu domba, menjadi provokator, mencari keuntungan di antara 2 perseteruan untuk mencari keuntungan diri pribadi. Kemudian wal yaminul ghumus, bersaksi palsu, sebagaimana lazimnya maraknya dewasa ini orang-orang yang sok tahu padahal tidak tahu, akibatnya banyak terjadi kesaksian yang palsu yang banyak merugikan orang lain. Kemudian yang kelima, wan nazaratu bisyahwat, memandang segala sesuatu dengan syahwat. Kalau kita ambil apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, tipologi yang pertama ibarat puasanya ular. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tidak saja kita sebagai manusia untuk tujuan diwajibkannya berpuasa adalah diri kita agar menjadi orang yang takwa. Lebih baik lagi pun ular untuk mengganti kulitnya dia harus menjalani puasa selama 40 hari sehingga kulitnya dapat berganti. Tetapi hadirin, ular tetaplah ular, tidak ada perubahan yang drastis dari sifat karakter ular. Ular tetap berbahaya, ular tetap menjadi hewan yang sangat berbisa. Inilah puasanya ular. Maka tipologi yang pertama, banyak di antara kita puasa orang awam, puasanya seperti puasa ular. Puasa di siang hari, tapi tabiatnya tidak berubah, tukang adu domba, tukang provokator dan lain sebagainya. Kemudian tipologi puasa orang yang kedua yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bisa kita lihat puasanya ular, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ular ingin menjadi sosok hewan yang baru, menjadi hewan yang indah, dia harus juga berpuasa, berdiam diri, muslah di dalam kepompong yang dia buat. Dia hindari hal-hal yang bisa merubah keindahan, yang bisa menghalangi diri yang menjadi indah. Kemudian dengan puasanya dia keluar menjadi makhluk yang sangat indah, dengan warna yang indah, dengan makanan yang indah, dengan lingkungan yang dipilih yang indah. Inilah puasa orang tipikal yang kedua, yang tidak saja menjaga dirinya dari lapar dan dahaga, tapi menjaga esensi nilai dari pahala puasa itu sendiri. Dia menjadi sosok ular, kemudian menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Inilah puasa orang-orang saumul khawas yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Terlebih dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah khawasul khawas,
ketika batinnya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa. Khawasul khawas adalah juga berpuasa qalbunya, berpuasa hatinya. Mulut mampu menjaga dari riba, mulut mampu menjaga dari perbuatan namimah, tetapi tidak ada yang tahu kalau qalbu juga kita tidak bisa berpuasa. Maka puasanya khawasul khawas juga tidak saja menjaga puasa anggota badannya, tetapi qalbunya juga berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan yang senantiasa Allah berikan kepada kita di setiap tahunnya mampu menjadikan diri kita laksana ulat yang menjadi kupu-kupu yang indah. Sebagaimana Allah telah memberikan jaminan yang telah dibacakan oleh Khatib tadi di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sharimina was-sharimat. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan. Wadzakirullah katsiran wa dzakirati. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. A'adallahu lahum, Allah akan berikan kepada mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan balasan yang sangat besar. Kita semua sama ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang bekerja tetap berpuasa, siang bekerja tetap menjalani aktivitas untuk juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini benar-benar menjadikan kita sekali lagi laksana ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.